Oke, silahkan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode numerik yang hubungannya nanti dengan differentiation atau bahasa lainnya adalah diferensiasi atau turunan dan ada integration atau integral. Nah, differentiation sebenarnya kan kalau kita tes awal-awal itu differentiation itu adalah di limit dari delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x dikurang fx dibagi dengan delta x. Nah, di sini pada metode numerik kita menggunakan rumus ini saja. Kita pakai rumusnya yang ini. Kenapa? Karena delta x itu kan finite ya, ada nilainya. Jadi dia bisa bernilai 2, bisa bernilai 3, bisa bernilai 1, bisa bernilai 0,2 dan seterusnya. Di mana delta X ini adalah perubahan langkah atau bahasa lainnya adalah step size-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa simpulkan, kita bisa menggunakan rumus yang di bawah sini. F aksen X gitu kan ya. F aksen X adalah Fx ditambah delta X dikurang dengan Fx dibagi dengan delta X. Seperti itu. Jadi kalau dia itu finite, maka menggunakan yang ini. Jadi bisa pakai X tambah delta X dikurangkan dengan Fx dibagi dengan delta X. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan finite seperti itu, kira-kira bagaimana caranya pakai gitu kan ya? Apakah nanti semakin besar delta X-nya semakin bagus atau semakin kecil delta X-nya semakin bagus? Nah, perhatikan di sini, karena di sini udah ada tulisannya yang bilang dia adalah limit, maka karena ini berhubungan dengan limit dan delta X-nya mendekati 0, maka yang paling bagus adalah yang paling kecil. Jadi delta X yang lebih kecil menyebabkan nilai diferensiasi menggunakan metode numerik lebih akurat. Oke, kita coba saja. Jadi ada yang bentuknya itu adalah yang bentuk diskrit. Ini adalah fungsi yang bisa fungsi yang bisa diintegrasikan. Ada yang bentuknya diskrit. Dia ada 3 metode. Yang pertama adalah forward difference, direct fit, sama Lagrange. Sementara kalau continue ya dia ada forward difference, backward difference, central difference, dan ada bentuk Taylor series gitu kan. Yang kita pelajari minggu ini karena ini baru pengenalan adalah yang paling gampang, yaitu adalah forward difference, yang dimana dua ini dia ada di dua-duanya, bisa yang bentuk fungsinya diskrit atau yang bentuk fungsinya kontinu. Masih ingat ya bentuk fungsi diskrit sama bentuk fungsi kontinu? Bentuk fungsi diskrit itu yang nilainya F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa, yang dimana F1,5 itu nggak ada. Gitu loh, itu bentuk yang diskrit. Sementara bentuk fungsi kontinu yang dia itu nilainya X-nya itu ada di interval kontinu, misalkan 2 sampai 4. 2 sampai 4 kan banyak sekali tuh. 2,1, 2,2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi dia itu kalau kontinu yang dia itu gambarnya adalah kurva, sedangkan kalau yang diskrit gambarnya adalah titik-titik-titik kalau nggak di garis gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan yang seperti ini adalah contoh yang diskrit loh ya. Ini contohnya yang diskrit. Jadi misalkan ada bentuknya adalah T dengan VT, di mana T-nya itu adalah dalam sekon, VT-nya dalam milisekon. Nah, kita punya datanya ini yang kemarin ya, ini data yang kemarin ya. Data yang pas kita masih pakai interpolasi, yaitu ada 0, dia 0, 10, 227, 15 dan seterusnya di sini sampai di bawah di sini. Perhatikan di sini, ini adalah fungsi V alias fungsi kecepatan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia yang ditanyakan adalah percepatannya? Nah, seperti yang kita tahu, percepatannya itu adalah turunan dari kecepatan. Gitu kan ya? Jadi karena turunan dari kecepatan, maka kita bisa menggunakan bentuk yang ini. Gitu kan ya? Jadi kita bisa gunakan bentuk yang sebelah sini. Nih. Gini, saya lupa nggak bawa pen tablet gitu, jadinya saya pakai pointer saja. Oke, jadi pakai itu, kita pakai dia itu namanya forward divided. Jadi kita pakai forward divided difference. Yang ini ya, nah, singkatnya forward difference. Forward divided difference, terus dia yang ditanya adalah 16. Gitu kan? Nah, perhatikan, nah yang ditanya adalah percepatan roket pada saat 16 ya. Maka kita harus tahu turunan persamaannya di
16 gitu kan ya. Nah, kita tahu kalau fungsinya, fungsi AT percepatan itu adalah VT1 dikurang VTI plus 1, VT selanjutnya, dikurang dengan VT sebelumnya, dibagi dengan delta T-nya. Gitu kan ya. Ini dibagi dengan delta T. Ini dapat dari rumus mana? Kan ini turunan AT ya. Ini VT per delta T. Ini didapat dari rumus yang di depan, yang tadi. Gitu kan ya. Yang di depan kan F aksen X sama dengan Fx plus delta X dikurang dengan Fx dibagi dengan delta X. Nah, itu juga sama dengan ini. Karena ini pakainya adalah T, maka delta T, ini T I plus 1. I plus 1 itu adalah T ditambah delta T. Jadi ada delta T. Nah, delta T inilah yang disebut dengan step size. Oke ya. Nah, kita cek aja di sini terlebih dahulu. Ada yang dari berdasarkan yang ini, berdasarkan yang ada di sini, ternyata 16 itu kan antara 15 sama 20 nih. Berarti step size-nya delta T-nya adalah 5. Maka kita tinggal langsung aja pakai kan ada 20 sama 15 gitu kan ya. Berarti yang A16 itu adalah langsung diturunin didapat nilainya dari V20 dikurang V15 dibagi 5 terus dia dapatnya adalah 30,914 meter per sekon kuadrat. Nah, perhatikan di sini kalau saya tanya A17 maka ya juga sama A17 sama dengan V20 min V15 dan seterusnya seperti itu. Kenapa? Karena dia ada di antara 15 sama 20. Oke ya, jadi karena 15, 20, A16, A17, A18, A19 nilainya dianggap sama. Kenapa? Step size-nya 5. Di sini delta T-nya step size-nya 5. Yo, kan berarti kan sebenarnya kalau mau bagus gitu kan ya, mau bagus maka step size-nya harus dikecilin. Nah, ternyata di sini nggak ada nih. Step size-nya tuh udah dibilang 5 ini kan. Ini kan diskrit ya. Jadi ada udara pasangan 10 dengan 227, 15 dengan sekian, 20 dengan sekian, 22,5 dengan sekian, 30 dengan sekian. Nah, kalau misalkan yang ditanya 16 ya terpaksa step size-nya dari 15 ke 20 yaitu adalah 5. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanya 21 misalkan, 21 itu terletak antara 20 dengan 2,5. Maka delta T-nya di sini kita lihat berubahnya dari 22,5 ke 20 atau 20 ke 22,5. Ini ada step size-nya adalah 2,5. Oke ya, seperti itu ya. Jadi didapat yang seperti itu gitu loh. Untuk step size-nya khusus untuk yang diskrit. Jadi karena ini diskrit loh ya. Jadi step size-nya kita nggak bisa atur nih, bergantung dari dia ditanyakan di mana. Kita nggak bisa atur, ada di saya mau 2 Pak step size-nya. Loh ini nggak ada nih, nggak ada yang step size-nya 2, seperti itu. Jadi kalau misalkan diskrit, nggak enaknya adalah yang seperti itu. Kenapa? Karena dia bergantung sama datanya yang sebelah sini. Nggak ada fungsi aslinya. Nah, sementara kalau misalkan dia itu yang kontinu gitu kan ya. Misalkan dia itu dibentuknya fungsi kecepatannya adalah yang ini nih. Ini 2000 len dan seterusnya gitu kan ya. Di mana T-nya itu adalah 0 sampai 30. Gitu kan ya. Nah, perhatikan di sini, Pak, kenapa kok tidak diintegral diturunkan saja? Ini nggak bisa diturunkan, Mas. Nih, fungsi ini nggak bisa diturunkan. Ini len ya. Len dalam kurung ada T-nya. Terus dia ada T-nya sendiri di belakang, ini turunannya susah nih, gitu kan ya. Daripada nurunin susah dan salah gitu kan ya, mending kita pakai cara yang dari numerik, seperti itu. Ya, jadi pada numerik ini karena di sini nggak ada step size ya Mas ya. Kenapa? Karena di Mas lagi teman-teman. Jadi yang di sini ini nggak ada step size. Kenapa nggak ada step size? Karena dia bentuknya kontinu. Kontinu ada di mana saja gitu kan ya. Mau dari A sampai B, maka di antara A sampai B itu pasti ada titiknya di sana gitu kan. Mau masukin 0,1 ada, 0,01 dan seterusnya ada. Nah, di sini yang pertama adalah kita pakai tetap sama yaitu adalah forward difference tapi step size-nya adalah 2 sekon. Mari kita lihat kalau dia itu step size-nya 2 sekon. Terus kita tinggal sama ya, AT-nya gitu kan ya, T-nya adalah 16, TI-nya adalah 16, karena yang ditanya adalah 16 gitu kan ya. Delta T-nya 2, nah perhatikan ini ya. Jadi T1-nya kan TI-nya adalah 16, yang ditanya 16. Berarti yang sebelah sini ini adalah 16 ya. Maka yang di depan adalah delta T-nya 2, maka kita tinggal tambahan. TI plus 1 itu adalah 16 ditambah 2, sesuai dengan step size-nya. Oke ya, sesuai dengan step size-nya adalah 18 gitu kan.
Berarti dia 6 step size-nya 18. TI plus satunya 18, yaitu adalah TI ditambah dengan step size 16 ditambah 2. Oke, selanjutnya ya kita bisa tinggal hitung bahwa A16 itu adalah V18 dikurang dengan V16. Seperti itu ya. Berarti A17 juga sama, Pak. Ya boleh pakai ini V17 V18 dikurang V16 gitu kan ya. Step saya tetap 2 juga sama gitu kan. Nah, kita tinggal hitung nih V18-nya berapa? Dapat 453. V16-nya berapa? Kita dapat 392. Baru kita jadikan yang bentuknya seperti ini. Dapat V18 min V16 bagi 2. Dapatnya adalah berapa nih? 453 kurang 392 gitu kan ya. Hasilnya adalah 61. 61 bagi 2 adalah 61 bagi 2 30 ya. Seperti itu. Ini mana nih? Oh, hasilnya nggak ada di sini ya. Hasilnya ini 30 ya. Jadi mirip-mirip dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Ada 31 yang tadi. Nah, di sini perhatikan bahwa ini nggak ada errornya ya. Kenapa? Ya karena kan nggak ada acuannya gitu kan ya. Jadi ini tetap nggak ada errornya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo, ada berapa nih? 62 orang. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ini saya lupa nggak bawa pulpen nih, pen tablet. Jadinya harusnya bisa dicoret-coret ini. Saya cuma bisa pakai pointer yang di sini jadinya. Oke, nggak ada? Saya mau tanya, Pak. Iya, siapa? Mas Adam ya? Kenapa, Mas? Ya, Pak, tadi yang step size 2 itu dari mana, Pak? Nentuinnya. Oke, step size 2 dari mana? Ditentuin di sini ya. Dia itu ditentuin. Di sini di soalnya ditentuin. Kalau kamu mau 1, 2, 3 atau yang lain, ya di sini ditentuin aja. Kalau misalkan semakin kecil step size-nya, harusnya semakin akurat. Oke ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi kalau pada soal entah dia itu di ujian UTS atau UTS nggak ada ya. Di ujian UAS maka adanya ya pasti saya berikan step size-nya berapa. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kita next berarti. Nah, itu adalah sekilas tentang diferensial. Nah, kan diferensial yang bentuknya yang tadi bentuknya adalah forward difference-nya seperti itu. Nah, nanti metode-metode yang lain akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kan hari Senin ya untuk kelas hari Senin lagi. Hari Selasa untuk kelas F, hari Kamis untuk kelas D, hari Jumat untuk kelas E. Seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah untuk integral. Integral kalau bahasa gampangnya integral itu kan sebenarnya adalah luas ya. Jadi sebenarnya kita kalau mengintegralkan sesuatu dengan batas A sampai B, dia sama aja kita dengan menghitung luas yang diarsir seperti ini. Yang sebelah sini. Oke ya, jadi dia itu sama saja dengan menghitung luas yang diarsir. Kalau misalkan diputer, ya dia sama saja dengan menghitung volume dan seterusnya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu adalah dengan luas terlebih dahulu. Jadi untuk metode luas ini, ada metode namanya trapezoid. Nah, metodenya seperti apa? Metodenya adalah kalian tinggal buat dari garis yang seperti ini didekati dengan menggunakan yang seperti ini. Di mana kita tinggal masukin A sama B, terus sebelah sini adalah nilai F1X, dan sebelah sini juga ada Fx-nya. Gitu kan ya? Yang sebelah sini ada, ini sebelah sini ada. Nah, ini masih ingat nggak? Kira-kira gimana cara ininya? Cara apa? Cara ngitung luas trapezoid. Ya, ini kan didekati dengan area trapezoid ya. Masih ingat cara ngitungnya? Masih ya, yaitu adalah sebelah sini ditambahkan dengan sebelah sini dikalikan dengan tingginya, gitu kan ya? Ya, dalam bahasa lainnya adalah sum of parallel size yang ini, yang sejajar dikalikan dengan tinggi dibagi dengan 2, gitu kan ya. Jadi kalau kita punya A sama B sebelah sini, maka setengah parallel size-nya itu adalah FB, ini adalah FB ya. Ini FB, ini adalah ini FB, yang ini adalah FA.
dikalikan dengan B dikurang dengan A. Jadi kita bisa pakai rumusnya adalah yang seperti ini. Oke ya. Nah, seberapa error Pak ini? Ya, kita nanti tinggal bandingin dengan nilai aslinya. Oke, kita coba yang di sini. Misalkan nih, ada T-nya 8 sampai T-nya 30. Didapat dari yang ini. Ini ya. Dapat persamaan fungsinya adalah yang ini. Ini kan susah nih untuk diintegralkan. Nah, dia pakainya adalah single segmen. Kalau yang ini kan single ya, single segmen ya. Nanti kan ada yang double, ada triple, dan ada banyak segmen gitu kan ya. Nah, ini kita pakai single segment. Single segment yang tak pakainya trapezoid. Nah, kita lihat nanti berapa errornya nih. Ada error, ada relative true error ya nanti untuk poin B sama poin C-nya. Jadi kita cek dulu dia single segment. Single segment berarti kita tinggal gambar garis trapezoid seperti ini. Kok garis sih? Luasan trapezoid seperti ini. Oke, kita next. Nah, jadi kita luasnya adalah B kurang A, FA ditambah FB dibagi dengan 2. Kita tadi punya adalah A-nya 80, B-nya 30 gitu kan ya. Di mana dia dapat adalah F8-nya adalah 117 gini, F30-nya adalah 901. Ini ya. Nah, akhirnya kita bisa dapat bahwa luasnya adalah 11.868. Ya, karena ini adalah luas, jadi kalau meter per sekon kan diintegralkan dia jadinya adalah meter saja. Berarti di sini dapatnya adalah 11.868 meter. Mari kita lihat nilai aslinya berapa. Kita lihat nilai aslinya. Nah, ini nilai aslinya itu ternyata 11.061. Maka kita lihat errornya adalah minus 807. Gitu kan ya. Sementara error relatifnya adalah 7%. Nah, kita lihat di sini, ternyata errornya nggak gede-gede banget ya, meskipun single segmen gitu kan ya. Meskipun single segmen, dia nggak gede-gede banget. Kenapa? Ya karena mungkin bentuknya mirip-mirip dengan ini. Jadi dia errornya cuma 7% nih yang sebelah sini. Yang hitam ini ketutup, yang putih ini harusnya ketutup hitam jadinya. Jadi dia itu nggak terlalu error gitu kan. Nah, sedangkan bagaimana kalau misalkan kita punya double segmen? Nah, kalau double segmen kita tinggal bagi nih. Bagi dia 8 sampai 20, 8 sampai 30. 8 sampai 30 itu berapa sampai berapa? Berapa sampai berapa? Ada berapa angka? 8 sampai 30 itu kan berarti ada 22 ya. Ada 22 angka. Berarti kan 22 saya bagi 2. 22 saya bagi 2 dapatnya 11. Berarti kan 8 ke 19, 19 ke 30. Seperti itu. Kalau misalkan 3 segmen, ya tadi 22 dibagi 3. 22 dibagi 3 berapa? 7,3 gitu kan ya. 7,3333. Maka nambahnya dari 8 ditambah 7,33. Terus setelah itu ditambahkan dan seterusnya seperti itu. Jadi dia dipecah berdasarkan segmennya. Kalau ini 820 karena 2 gitu kan ya. 8 ke 30 itu 22. 22 apa? 22 angka gitu kan ya, dikurangkan 30 kurang 8 itu 22, saya bagi 2. Kenapa? 2 segmen. Kalau 3 segmen, saya bagi 3. Kalau 4 segmen, saya bagi 4. Kalau 5 segmen dan seterusnya, ya saya bagi sesuai dengan banyak segmennya. Nanti tinggal dipecah menjadi bentuk yang seperti ini. Dan satu ini dihitung pakai trapezoidal rule juga gitu loh. Jadi kita pakai 19 dengan 18 berarti 19 min 18 gitu kan ya. Ini B min A ya. Terus FB min FA gitu kan ya. FB tambah FA, salah. FA tambah FB atau FB tambah FA dibagi 2 gitu kan ya. Terus juga ditambah yang 11 ini adalah segmen yang satunya. 30 min 19, F19 tambah F30 dibagi 2. Mari kita cek penghitungannya. F8-nya itu adalah 177, F30-nya adalah 901, F19-nya adalah 484. Nah, kita dapat bahwa di sininya nilainya nanti didapat adalah 11.266. Mari kita cek. Tadi 11.000 berapa? 11.800 ya kalau nggak salah ya. Mari kita lihat nih. Nah, 11.868 ya ini ya. Nah, dia lebih kecil jadinya. Dia lebih kecil, apakah lebih error? Lebih error atau lebih akurat? Ternyata dia lebih akurat. Errornya adalah minus 205 saja. Nih, minus 205. Sedangkan untuk error mutlaknya, nggak ada ya. Ini nggak saya hitung error mutlaknya ternyata. Nggak ada error mutlak karena error aslinya aja udah ada sedikit gitu kan ya. Error mutlak. Error mutlaknya ada tapi nggak ada error relatif
Seperti itu. Jadi ini yang ada error mutlaknya. Tadi error mutlaknya adalah sekitar berapa nih yang tadi? Kita lihat yang tadi. Yang tadi itu error mutlaknya adalah 807 ya. Nah, sedangkan kalau yang ini kita dapat 205. Berarti kan lebih kecil yang ini ya. Seperti itu. Berarti double segmen lebih bagus. Nah, bagaimana kalau banyak segmen? Ya banyak segmen ya tinggal dibagi aja gitu kan ya. Ini gitu kan ya. Jadi sebelah sini jadi ada 4 nih. Kelihatan ya garisnya ya. Ini ada garis sebelah sini. Ini jadi 4 segmen. 1 segmen, 2 segmen, 3 segmen, 4 segmen. Mari kita bisa terlihat bahwa dia itu semakin mendekati dari grafiknya. Jadi semakin banyak segmennya, semakin baik gitu kan ya. Oke ya, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Kira-kira ini semakin banyak segmennya dia semakin baik. Kenapa? Ya dia semakin mendekati ke garisnya yang asli gitu. Kalau 2 kan paling di tengah doang sini. Ini ke sebelah sini gitu kan ya. Ini ke sebelah sini. Jadi kan dia kurang bukan kurang benar ya, kurang bagus lah mungkin gitu kan ya. Terus ada lagi kalau 3 ya tinggal dibagi 3, kalau 4 bagi 4. Kalau 4 adalah yang bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau 5 ya ini tadi dibagi 5 gitu kan. Berarti dia garisnya menyesuaikan atau luasannya menyesuaikan dengan dia dibagi berapa banyak. Nah, kita lihat apa sih pengaruhnya si N ini, seberapa banyak segmennya ini. Berapa banyak segmennya? Ini N adalah banyak segmennya ya. Nah, kita lihat nih, banyak segmennya nih. Kalau 1 dia errornya 807. Kita lihat kalau 2 dia errornya minus 205 yang tadi. Kalau 3 dia errornya adalah 91. Kalau 4, 5, 1 dan seterusnya dia sampai N-nya 8, errornya di sini adalah 12,9%. Sementara error relatifnya ada dia itu 0,11665. Ini untuk error relatif. Tapi error aslinya ya, error asli. Sementara kalau ini error relatif yang semu, dia dihitung dari sebelumnya, gitu kan ya. Ini dibagi ini, gitu kan ya. Ini yang sebelumnya. Ini yang apa bahasa itu ya, yang relatif yang semu, ini yang nyata, yang tadi diukur seperti itu. Jadi ini kita lihat bahwa dengan 8 saja gitu kan ya, dengan 8 dia bisa mendapatkan error yang kecil. Kalau dalam persentase error itu adalah 0,1165 dari nilai aslinya. Sementara kalau misalkan error relatifnya error relatif. Error semuanya adalah 0,03. Ini udah sangat kecil seperti itu. Jadi semakin banyak N-nya, dia akan semakin bagus. Nah, kira-kira kalau komputer kan komputernya pakai ini nih, trapezoidal rule. Kira-kira N-nya sampai berapa ya? Gitu kan ya. Ada yang pernah penasaran nggak? Kira-kira MATLAB itu kalau saya suruh ngitung integral, itu dia N-nya sampai berapa gitu kan ya. Kan pasti ada pembulatan lah. Nggak mungkin dia N-nya ya saya ambil 10 aja, nggak mungkin. Pasti ya kemungkinan ada 100, 200, 300 atau bahkan ada yang sebanyak 2 pangkat bitnya berapa gitu kan ya. 2 pangkat berapa bit? Kalau ini kan 64 bit berarti 2 pangkat 64 gitu. Ada segmennya sebanyak 2 pangkat 64. Seperti itu. Biasanya kan agar lebih presisi ya, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya jelasin tugasnya? Ini Naswa dari tadi keluar masuk nih Naswa. Oke, itu Mbak Najah open mic. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Bapak. Suara saya terdengar atau tidak? Tidak terdengar ya Mbak Najah ya? Suara saya nggak terdengar, Pak. Ya terdengar tapi kecil sekali. Saya tanya lewat chat, nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Saya tanya lewat chat aja nggak apa-apa, Pak. Oh ya udah di chat boleh. Silakan bagi yang mau tanya silakan ini di chat, ditanya di chat. Saya juga akan bagikan ininya, bagikan apa? Link untuk ngisi absensi. Oke, sudah terlihat ya linknya ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, silahkan sambil. Oke, nah ini pertanyaannya dari Mbak Najah ini, apakah untuk metode trapezoidal ini ada kriteria tertentu untuk dapat solusi yang bagus?
Ya, kriterianya adalah banyakin N-nya, itu doang. Nggak ada yang lain gitu kan ya. Jadi untuk metode trapezoidal ini, dia cuman bilang banyakin apa itu namanya? Banyakin N-nya. Semakin banyak N-nya, udah pasti semakin bagus. Itu saja. Ini Mbak siapa nih? Siapa tadi? Saya ini dulu, saya paste banyak-banyak biar yang baru masuk itu bisa absen juga. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kriterianya cuma satu, yaitu banyakin N-nya. Udah itu aja, nggak ada yang lain gitu kan ya. Tapi untuk metode-metode yang lain akan ada perbedaan. Oke, sekarang karena ini waktunya sisa 10, berarti semua perubahan integral bisa diselesaikan. Iya, integral tertentu ya. Perhatikan di sini, ini adalah integral tertentu ya. Ini adalah integral tertentu. Jadi yang ada batasnya. Kalau integral kayak misalkan integral parsial karena nggak ada batasnya, integral tak tentu itu nggak bisa. Pasti yang integral tertentu saja yang bisa dikerjakan. Oke ya. Karena ada batasnya, kita harus masukin batas. Kalau nggak ada batasnya, apa yang boleh masukin gitu kan ya. Sama integral semu juga nggak bisa. Integral semu itu yang batasnya tak hingga, batasnya bikin dia singularitas, batasnya 0 tapi bikin dia 1/x gitu kan, 1/0 kan nggak ada gitu kan ya. Jadi itu nggak bisa seperti itu. Tapi kalau batasnya normal, batasnya itu adalah wajar, dia integralnya juga kontinu, fungsinya juga kontinu, maka bisa diselesaikan. Oke ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo ditanyakan. Nggak ada ya? Oke, sekarang saya ini kan untuk tugas. Tugasnya akan ada 2. Yang pertama adalah tugas 1 sama yang tadi, yang tugas untuk interpolasi sama tugas yang linear system. Nah, seperti ini, karena di sini, saya juga untuk evaluasinya adalah per video, pakai video. Saya sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, pakai video. Jadi video kalian bikin penjelasan codingan sama hasilnya di video gitu kan ya. Maka saya adain ini tugasnya jadinya adalah tugas individu. Tapi perhatikan di sini ya, tapi kalian boleh pakai codingan bareng-bareng. Jadi kalian boleh ngoding bareng nih. Kalau metodenya sama, kalau metodenya nggak sama ya jangan gitu kan ya. Oke, jadi metodenya kalau metodenya sama kalian boleh pakai bareng-bareng atau sama cari di Google atau di mana itu yang ada, dan seperti biasa pakainya adalah MATLAB. Tugas pertama adalah kalian harus mencari nilai Y, interpolasikan nilai Y pada X-nya sama dengan 10. X-nya 10 gitu kan. Nah, di mana ABCD ini, kira-kira kalian mau, ini apa? ABCD adalah random numbers. Kalian tinggal random aja, terserah kalian, gitu kan ya. ABCDE random. Jangan sampai satu orang dengan orang yang lainnya sama ya. Karena kan random udah ya, ada banyak bilangan gitu kan ya. ABCDE itu banyak bilangan. Ya kalau saya ini kan maksimal 1 sampai 20 lah. Gitu kan ya. 1 sampai 20 aja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar gitu kan ya. Kenapa nanti ya susah sendiri kalian gitu kan. Nulisnya kan kita ngerjainnya pakai program tetap. Oke ya. Jadi programnya adalah menginterpolasikan nilai Y dan X-nya sama dengan 10. X sama dengan 10 harus ada di antara di sini. Kalau nggak ada berarti ya nasib kalian gitu kan ya. Nasib kalian pakainya ekstrapolasi jadinya. Ekstrapolasi rumusnya juga sama seperti itu. Ekstrapolasi sama, cuman gaya berpikirnya yang sedikit berbeda. Oke. Nah, sekarang ini adalah tugas pertama. Nanti metodenya saya jelasin di belakang. Tugas kedua adalah silakan kerjakan linear system ini menggunakan metode numerik yang sudah ada, sudah didapat. Nanti metode numeriknya silakan setelah ini saya jelasin. Oke ya, jadi tugas pertama adalah tentang interpolasi, tugas kedua adalah tentang linear system. Silakan di-solve saja. Nah, nanti metodenya akan ada 4. 1, 2, 3, 4, di mana untuk interpolasi adalah yang ini. Direct 3 order, third order, Newton juga third order, Lagrange juga third order, spline second order. Ya kalau third order terlalu susah ya. Jadi spline-nya second order.
Nah, sedangkan untuk linear system ada Gaussian elimination, Gauss-Seidel metode Gauss-Seidel sama LU decomposition. Nah, di sini yang kalian pilih cukup 2 saja. 2 ya, tapi satunya saya tentuin. Yang harus dipilih adalah nomor 4 sama nomor 3 yang sebelah sini. Jadi spline dengan LU decomposition harus kalian pilih. Satu metodenya sembarang. Oke ya. Satu metodenya sembarang, tapi satu kelas jangan sama semua, jangan Gaussian semua, jangan Gauss-Seidel semua gitu kan. Paling enggak ada yang mengerjain satu Gaussian, satu Gauss-Seidel. Seperti itu ya, untuk yang linear system. Kalau yang ini juga sama, jadi tiga-tiga ini dalam satu kelas harus ada. Dirac, Newton, sama Lagrange. Tapi satu orang cukup mengerjakan 2 aja, spline nomor 4, dan salah satu di antara yang ini. Nah, kalau linear systemnya LU decomposition, dan salah satu antara Gauss sama Gauss-Seidel. Oke ya, bisa dimengerti ya metodenya ya. Jadi karena ini sendirian gitu kan ya, kalian cukup pakai 2 metode saja. Yang harus dipilih adalah spline dengan LU decomposition. Selain itu adalah pilih salah satu saja. Satu kelas minimal semuanya harus ada. Gitu kan ya. Gauss sama Gauss-Seidel juga harus ada, Dirac, Newton, Lagrange itu semuanya harus ada. Oke, jadi hanya ada 2 metode untuk interpolasinya yang kalian akan presentasikan lewat video. Jadi ini untuk interpolasinya akan ada 2, satunya adalah spline, interpolasi spline, satunya lagi pakai interpolasi pilihan kalian. Boleh Dirac, boleh Newton, boleh Lagrange. Nah, tapi satu kelas, ya 3 ini harus paling enggak ada lah gitu kan. Si A pilih Lagrange, si B pilih Newton, si C pilih Dirac. Nah, itu sudah cukup gitu kan ya. Yang penting satu kelas ada semua gitu kan ya. Terus untuk yang kedua, untuk soal kedua ya kalian yang harus dipilih adalah LU decomposition. LU decomposition, sementara yang lain ya harus pilih sunnah untuk dipilih alias kalian pilih salah satu saja. Pak, saya mau ngerjain dua-duanya. Monggo silakan, nggak apa-apa. Pak, saya kerjain semua deh. Dari 1 sampai 4 boleh silakan gitu kan ya. Saya minimal kalian mengerjakan 2 metode. Yang harus terpilih adalah spline dan LU decomposition. Oke ya, saya ulang lagi. Spline dan LU decomposition harus kalian pilih. Satu yang lain, satu metode yang lain di interpolasi kalian pilih yang mana terserah. Di linear system kalian pilih yang mana juga terserah. Oke? Bisa dimengerti tugasnya? Bisa dimengerti ya tugasnya ya? Oke, nanti Iya, Pak. PPT-nya saya share. Untuk Oke. rekaman Kenapa? rekodnya itu, untuk rekodnya nanti diupload di Ya, YouTube-nya saya Bapak. upload, saya share nanti. Recordnya diupload. Iya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Nanti saya upload di YouTube saja. Untuk yang khusus yang ini. Karena kan di sini ada tambahan tugas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, sudah selesai insya Allah. Ini sudah sisa 2 menit doang. Pas sekali 40 menit ya. Enggak ada? Oke, jangan lupa untuk diisi absensinya. Di sini ada berapa orang? 69 orang, kurang saya berarti ada 68. Nanti kalau ada yang berbeda, maka ya saya nggak bisa cek satu persatu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada 69 yang ngisi, maka ya itu siapa tuh ya kira-kira yang ngisi, saya bisa cek dari ininya sih, bisa cek dari ininya partisipan gitu kan ya. Jadi saya coret. Jangan ya, tolong jangan diisi yang tidak hadir di Zoom. Oke ya? Bapak izin bertanya. Ya, Mbak Amindah silakan. Untuk DL tugasnya ini kapan Pak? Nah, untuk deadline-nya ya minimal karena ini tugas terakhir ya, karena ini tugas terakhir ya untuk yang metode yang ini. Setelah itu untuk yang integral dan integral sama diferensial itu nggak ada tugas, tapi langsung masuk ke UAS seperti itu. Jadi ini kan tugas terakhir, jadi saya tunggu mungkin ya bisa 1 atau 2 minggu. Oke ya? Baik Pak, terima kasih. Oke, nanti saya tentukan batasnya kapan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah hadir. Silakan diisi absensinya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa berguna buat kita nantinya dan lingkungan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.